dan juga artificial intelligence, maka kita masih mencoba konsisten di bidang ini, dan kita akan coba lihat apa perkembangan yang sudah dicapai oleh CIMIC Banjarbaru hingga saat ini gitu ya. Baik, hari ini tanggal 11 Juni atau masih bertepatan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah. Tidak salahnya saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan sekalian, baik yang sudah kenal ataupun yang masih baru kenal di pertemuan kali ini ya. Kemudian kalau yang sudah kenal saya kira tidak masalah ya, artinya untuk yang baru itu saya kira perlu saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian mencari nama saya di Google dan salah satunya adalah muncul tampilan Google Scholar seperti ini, mungkin bisa dilihat informasi yang ada di sana ya, bahwa saya tercatat sebagai pengajar di Prodi Teknik Informatika CIMIC Banjarbaru. Kebetulan yang tadi jadi MC dan juga sekaligus moderator pada acara kali ini adalah Kaprodi saya. Dan tadi sudah disampaikan juga, saya pernah belajar di program studi S3 Ilmu Komputernya UGM ya, di kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Baik, berikutnya kalau misalkan Bapak Ibu dosen, maka biasanya akan bisa mencari informasi itu juga di Sinta. Jadi kalau di Sinta itu informasi yang kaitannya dengan seseorang dosen itu bisa dilihat ya. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin melihat secara lebih detail seseorang dosen itu penelitiannya apa saja, kemudian nanti publikasinya di mana saja, concernnya di bidang apa, itu bisa dilihat di sini. Mungkin kalau sekilas di slide itu terlihat concern saya memang di bidang tadi disebutkan oleh Bu Uci di robotika, kemudian ada AI-nya juga sedikit, kemudian sebenarnya saya di computer vision dan video processing ya pada saat ini. Nah, kemudian kalau misalkan rekan-rekan peserta sekalian itu adalah apa namanya ya, yang kaum milenial, artinya biasanya yang dicari, oh, ini ada tidak orang ini di YouTube. Nah, sekarang ini bisa dilihat. Kebetulan juga ada channel YouTube yang nanti bisa dilihat ya apa saja kontennya, tapi kebanyakan konten-konten apa namanya informasi dan juga perkuliahan di situ. Dan memang banyak yang kaitannya dengan robotika, microcontroller seperti itu ya. Jadi bisa nanti kalau ingin melihat lebih banyak video-video ataupun rekaman-rekaman dokumentasi kaitan dengan robotika. Nah, panitia memilih judul ngulik robot. Jadi memang saya belum pernah menemukan judul ini di webinar yang lain. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah memilihkan tema ataupun judul ini untuk saya bawakan di webinar kali ini. Memang ngulik ini bahasanya tampak seperti tidak resmi gitu ya. Tapi coba kita lihat sekarang. Kalau misalkan kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, maka akan terlihat di situ ada kata ulik ya. Dan kalau dijadikan kata kerja maka artinya ditambah awalan me jadi mengulik. Nah, kalau mengulik itu bahasa Indonesia resmi sebenarnya ya. Dulu saya pikir kalau ada acara di TV yang juga menggunakan kata-kata ngulik itu bahasa gaul, tapi ternyata pada saat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bahasa resmi dan artinya mengusut atau menyelidiki. Nah, saya atau panitia menggunakan istilah ngulik itu untuk memberikan nama lain pada istilah penelitian bidang robotika. Jadi biar lebih menarik, lebih gaul gitu bahasanya, maka dipilihkanlah bahasa ngulik ini. Nah, kemudian kalau dijelaskan lebih detail, maka kalau tadi saya sampaikan ini bagian dari penelitian yang kaitannya dengan bidang robotika yang kalau misalkan kita detailkan arti mengulik robot. Nah, apa saja kira-kira yang sudah diselidiki atau diteliti ataupun bahkan dipublikasi di tahun 2020 ini ya. Jadi di kami memang sudah terus melakukan penelitian dari sejak beberapa tahun terakhir, dan untuk yang kaitan dengan khusus computer vision kami sudah mulai dari tahun 2016 sampai sekarang ya, atau kurang lebih 3 tahun terakhir lah yang sudah jalan, dan tahun ini masih berjalan. Hanya saja memang publikasi untuk hasil penelitiannya karena masih berjalan belum
belum ada, dan ini publikasi hasil penelitian sebelumnya ya di tahun 2019. Nah, artikel yang sudah dihasilkan di tahun 2020 ini adalah berjudul ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di Google. Ini nanti dan sudah muncul sebenarnya di website jurnalnya di edisi bulan Juli tahun 2020 ini. Dan masih berkaitan dengan computer vision ya. Jadi yang dimanfaatkan oleh kami di penelitian ini adalah Grid Edge Depth Map. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran saya bisa jelaskan lebih detail, tapi karena waktu kita terbatas dan dibatasi oleh panitia, jadi otomatis yang saya sampaikan hanya sekedar kulit-kulitnya saja. Dan saya kira nanti banyak dari Bapak Ibu sekalian yang lebih pakar dari saya. Makanya tadi panitia memberi judul kegiatan ini berbagi pengalaman gitu ya, selain webinar, untuk istilahnya sharing dari apa yang sudah kami lakukan di SIMIK Banjarbaru. Nah, kemudian tadi kalau Bapak Ibu penasaran itu dipublikasi di mana? Itu dipublikasi di Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science ya. Dan kebetulan edisinya tahun ini di bulan Juli nanti 2020. Tapi Bapak Ibu sudah bisa temukan artikelnya di websitenya, nanti bisa dilihat dan bisa dibaca lebih detail ya apa yang dibahas. Nah, linknya juga saya sudah sertakan. Nanti panitia akan mengirimkan materi webinar pada pagi hari ini ke masing-masing peserta. Mungkin sekalian dengan sertifikatnya ya. Nah, secara garis besar penelitian ini membahas tentang bagaimana robot itu diberi aturannya. Tadi Bu Uci sudah sempat menyinggung sedikit kaitannya dengan AI atau Artificial Intelligence. Maka di penelitian ini pun kami menanamkan sebenarnya tidak pintar-pintar amat atau tidak AI-nya tidak seperti biasanya Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah banyak bergerak di AI itu membuat. Nah, di sini hanya kami sisipkan beberapa aturan gitu ya, atau rule di bahasa pemrogramannya, untuk nanti si robot yang kami rakit itu bisa bergerak secara otonom menuju tujuannya sambil menghindari halangan. Nah, jadi di penelitian ini memang kami dulu menggunakan dulu sempat direncanakan maksud saya untuk menyelipkan AI dalam bentuk neural network seperti itu. Tapi ternyata pada saat dianalisa keperluan akan real time keputusannya itu yang tidak bisa dicapai kalau kami dulu menggunakan AI atau menggunakan neural network ya pada saat itu yang direncanakan. Akhirnya kami mencoba konsultasi lagi dengan pakar-pakar AI. Menurut beliau ternyata tidak usah dimasukkan neural network di sistem cerdas robotnya, cukup diberi rule saja atau aturan saja. Karena memang yang kalian inginkan itu adalah real time system untuk keputusan pergerakannya. Jadi sistem berbasis aturan ini yang cocok dan sangat cocok, dan ternyata benar pada saat diimplementasikan ke robotnya, sistem berbasis aturan ini yang lebih yang lebih baik dan lebih pas gitu untuk robot bisa nanti memutuskan pada saat itu juga ya, dalam artian walaupun ada waktu proses, tapi waktu prosesnya bisa dikatakan masih real time. Nah, kalau tidak salah dulu waktu proses yang diperlukan untuk memutuskan itu pada saat kami menyelipkan aturan di robot ini adalah kurang lebih sekitar 0,09 sampai 0,18 detik. Jadi untuk sisi real time-nya masih bisa dicapai. Nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada dokumentasi sedikit yang kami sudah rekam dari robot yang sudah dibuat dan diselipkan aturan tadi, dan mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi ke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian nanti. Kurang lebih seperti ini yang kami lakukan ya di STIMIK Banjarbaru untuk kegiatan penelitiannya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ya sambil, nah ini adalah rule yang dibuat, tapi memang rule-nya sudah integrated, semuanya ada di situ. Baik dari proses mendeteksi titik tujuannya,
Yang di kasus ini adalah berupa lampu yang berwarna kuning ini ya. Coba saya tunjuk dulu, baik sambil jalan. Nah, ini lampu yang berwarna kuning. Kemudian untuk halangannya pun sendiri kami sudah membuat skenario karena memang pada saat kita melakukan eksperimen robotika ya itu perlu di setting skenario yang akan diujikan ke robotnya seperti apa. Nah, waktu itu kami melakukan atau mengambil skenario, ada 3 skenario utama. Jadi sebenarnya ada banyak skenario, tapi yang kami perlihatkan di sini memang hanya ada 3 dulu di sini. Jadi satu skenario yang obstacle-nya ada 1, maaf, yang pertama tadi 1, yang sekarang yang ada 2 ini di samping kanan kiri, dan sebenarnya ada 1 lagi yang ada di depan itu ya. Tapi yang berada di sekitar robotnya itu ada 2. Nah, jadi kami sebut ini skenario kedua. Nah, nanti ada skenario berikutnya lagi yang obstacle-nya lebih banyak. Waktu pengujian atau percobaan ini memang kami tidak menambah lagi obstacle lainnya karena memang area yang terbatas untuk proses pengujian. Jadi keterbatasan itu yang membuat kami membatasi skenario-nya. Sebenarnya kalau misalkan nanti bisa ditampilkan itu ya, banyak skenario lain yang juga sudah kami lakukan dan rekam. Tapi memang ini hanya kami tampilkan beberapanya saja karena waktu kita yang terbatas ya. Bisa jadi nanti kalau memang sudah dilakukan editing dan bisa nanti saya unggah ke YouTube ya. Nanti Bapak Ibu bisa nanti lihat di situ. Dan kita bisa diskusi ataupun bahkan bisa kerjasama nanti untuk proses penelitian berikutnya ya. Baik, ini videonya saya percepat 4 kali, di situ saya coba tulis juga sudah. Nah, ini yang saya katakan tadi, obstacle-nya sudah ada 3 di tengah-tengah area pengujiannya, dan di depan masih ada obstacle lagi selain tembok ya. Nah, jadi intinya robot ini dibuat atau diprogram dan alhamdulillah di hasilnya bisa menghindari halangan yang ada di depan, kemudian di samping kiri kanannya juga, kemudian ada di nanti di tujuannya. Nah, kami menggunakan kamera stereo di sini untuk sebagai sensor utamanya ya, untuk mendeteksi keberadaan objek di depan, kemudian untuk mengukur jarak yang ada di depan robotnya. Nah, ini mohon maaf mungkin karena kameranya saya pegang. Jadi ini dari sisi belakang ya, dalam artian kalau tadi kan dari sisi depan, sekarang ini adalah yang dari sisi belakang. Itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat nyaris menabrak, tapi memang pada kenyataannya itu tadi robotnya tidak menabrak, hanya layarnya yang hampir menyentuh dari obstacle di depannya. Baik, itu kira-kira gambaran sekilas ya, dan mungkin kita bisa lihat lebih detail ya, apa saja aturan atau rule yang sudah diselipkan di robot tadi ya. Yang pertama itu adalah yang utama untuk mendeteksi keberadaan objek tujuan. Jadi kami buat rule bagaimana si robot itu bisa mendeteksi keberadaan objek tujuannya. Ya, dalam ini nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian bisa diganti-ganti ya objek tujuannya berupa apa. Nah, kalau di sini yang kami tentukan adalah objeknya berupa lampu. Karena dulu ide awal dari penelitian ini adalah membuat robot pelayan di restoran ya Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Tapi karena memang untuk mencapai robot yang bisa jadi pelayan itu ternyata banyak sekali yang diperlukan. Nah, salah satunya diantaranya adalah mendeteksi objek tujuannya. Nah, nanti kalau misalkan robotnya diimplementasikan di sebuah restoran, tadi kan ada kursi, ada meja itu, kemudian ada lampu. Nah, dulu harapannya dengan si pelanggan misalkan nanti